Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Namun sebelum ibu menjelaskan materinya, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, nanti akan ibu kirim link Google Form-nya melalui WhatsApp grup ya. Di minggu pertama kita telah membahas materi akuntansi dan operasi bisnis. Namun baru masuk di pengertian akuntansi itu tersendiri. Nah, oleh karena itu hari ini akan ibu jelaskan dan ibu akan selesaikan materi-materinya. Bagi yang sudah memiliki buku akuntansi dan operasi bisnis, kalian bisa membukanya di halaman awal atau halaman 1. Dan bagi yang belum memiliki, kalian bisa mendengarkan video ini serta bisa mencatat poin-poin pentingnya. Baik, mari kita lanjut ya. Ibu akan menjelaskan definisi akuntansi yang dilihat dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan proses kegiatannya. Definisi akuntansi dilihat dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, di mana akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Sedangkan definisi akuntansi yang dilihat dari proses kegiatannya, di mana akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Lalu, apa saja sih poin yang kita ambil dari definisi akuntansi? Jadi, akuntansi ialah suatu proses dari 3 aktivitas, yaitu ada pengidentifikasian, pencatatan, komunikasi. Komunikasi di sini tentang mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Yang kedua, peran akuntansi dalam perusahaan. Akuntansi sangatlah diperlukan baik dari pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Secara garis besar, ada beberapa pihak yang memerlukan informasi akuntansi, yaitu yang pertama ada manajer, yang kedua ada kreditor, yang ketiga ada investor, yang keempat ada instansi pemerintah, dan yang terakhir ada organisasi nirlaba. Manajer memerlukan akuntansi itu untuk menyusun perencanaan perusahaan, untuk mengevaluasi, dan untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan yang diperlukan. Sedangkan kreditor perlu juga yang namanya akuntansi untuk membuat laporan keuangan calon nasabahnya yang diberikan suatu kredit oleh kreditor. Investor pun sama, perlu yang namanya akuntansi untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang akan dipilih oleh investor tersebut. Untuk instansi pemerintah juga perlu yang namanya akuntansi untuk bisa menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir yaitu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba juga perlu yang namanya akuntansi untuk menyusun anggaran, untuk membayar gaji karyawan, dan untuk membayar beban-beban yang lainnya. Yang ketiga ada bidang-bidang akuntansi. Akuntansi itu memiliki berbagai macam bidang, yaitu yang pertama ada akuntansi keuangan atau yang kita kenal dengan akuntansi umum, istilahnya yaitu general accounting. Yang kedua ada akuntansi biaya atau cost accounting.
Yang ketiga ada akuntansi manajemen. Yang keempat ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yang kelima akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Dan yang terakhir ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Untuk pengertian dari bidang-bidang akuntansi kalian bisa baca di bukunya. Apabila kalian masih belum jelas atau belum mengerti, nanti ada sesi tanya jawab di WhatsApp grup ya. Oke, Ibu akan melanjutkan lagi materinya. Yang terakhir yaitu jenis-jenis perusahaan. Sedikit Ibu jelaskan apa sih yang dimaksud dengan perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang memanfaatkan sumber daya sebagai input, yaitu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain, untuk diproses nantinya sehingga menghasilkan barang atau jasa sebagai outputnya yang nantinya akan dijual kepada pelanggan atau konsumen. Lalu terdapat 3 perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba atau keuntungan, yaitu yang pertama ada perusahaan manufaktur, yang kedua perusahaan dagang, dan yang terakhir ada perusahaan jasa. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk jadi yang nantinya akan dijual kepada pelanggan. Contohnya itu perusahaan gudang garam yang memproduksi rokok, dan perusahaan Unilever yang memproduksi barang-barang konsumsi yang digunakan sehari-hari, contohnya sabun mandi, pasta gigi, dan lain-lain. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ialah perusahaan yang menjual barangnya kepada pelanggan, namun perusahaan ini tidak memproduksi barang itu dengan sendiri, contohnya Alfamart dan lain-lain. Yang terakhir perusahaan jasa. Contoh dari perusahaan jasa ialah hotel, biro perjalanan, dan salon kecantikan. Oke, pembahasan materi tentang akuntansi dan operasi bisnis sudah kita selesaikan dengan baik. Lalu apabila kalian ada yang ingin ditanyakan di WhatsApp group, nanti akan Ibu bantu jawab. Dan jangan lupa untuk kalian absen di link Google Form yang akan Ibu berikan di WhatsApp group. Kesimpulan materinya adalah bahwa akuntansi itu sangatlah diperlukan baik oleh pihak dalam perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan. Nah, definisi akuntansi itu terdiri dari 3 aktivitas, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan komunikasi. Dan terdapat beberapa pihak-pihak yang perlu dengan adanya akuntansi, seperti manajer, kreditor, investor, instansi pemerintah, dan organisasi nirlaba. Serta terdapat jenis-jenis perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk minggu berikutnya, kita mungkin akan memulai menghitung data-data atau transaksi-transaksi. Tentunya akan Ibu jelaskan dengan detail. Lagi-lagi, apabila kalian masih kurang jelas, boleh ditanyakan di WhatsApp group ya. Dan semangat terus untuk kalian belajarnya, meskipun kita belajarnya secara online. Ibu ingin berpesan, kalian harus yakin dan percaya bahwa segala proses dan segala usaha yang kita lalui itu tidaklah akan sia-sia. Semuanya akan membuahkan hasil dengan baik. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.